Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sel hewan. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum kalau sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Nah, berbeda dari sel eukariotik lainnya seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, serta biasanya mereka mempunyai vakuola yang lebih kecil bahkan tidak ada. Nah, karena tidak memiliki dinding sel yang keras, sel pada hewan pun bentuknya sangatlah bervariasi. Berikut ini gambar struktur sel hewan beserta dengan bagian-bagiannya. Yang pertama ada membran sel, kemudian mitokondria, kemudian organel yang ketiga adalah sitoplasma. Lalu ada sentriol. Nah, kalau yang ini adalah lisosom. Kemudian ada nukleus. Lalu ada nukleolus. Nah, kalau yang ini menunjukkan membran inti. Badan Golgi, kromatin, ribosom, lalu ada retikulum endoplasma, dan yang terakhir adalah vakuola. Sekarang mari kita membahas organel sel hewan beserta dengan fungsinya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang membran sel. Membran sel ini adalah bagian yang paling luar, di mana membran sel ini membungkus sel yang tersusun atas lemak dan juga protein. Fungsi dari membran sel yaitu yang pertama untuk melindungi sel, kemudian sebagai penerima rangsangan dari luar, dan yang terakhir adalah mengatur keluar masuknya suatu zat. Oke, yang kedua adalah retikulum endoplasma. Kalau retikulum endoplasma itu adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Di mana retikulum endoplasma halus ini adalah bagian retikulum yang tidak melekat dengan ribosom. Sedangkan untuk retikulum endoplasma kasar adalah retikulum yang melekat pada ribosom. Apa sih fungsi dari retikulum endoplasma? Fungsi yang pertama adalah sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri. Fungsinya yang kedua adalah sebagai sintesa protein, di mana fungsi ini terjadi pada retikulum endoplasma kasar. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mensintesis lipid dalam sel yang terjadi di bagian retikulum endoplasma halus. Nah, untuk fungsi membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel, ini terjadi pada retikulum endoplasma halus. Kemudian organel yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, tapi terkecuali nukleus atau inti sel dan juga organel. Nah, sitoplasma ini terdiri dari atas protein material dan juga air, di mana sitoplasma ini memiliki koloid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak padat, yang bisa berubah tergantung pada konsentrasi air. Bagaimana sih maksudnya tergantung dari konsentrasi air? Nah, jika konsentrasi airnya rendah, maka akan menjadi padat lembek atau pada umumnya disebut dengan gel. Tetapi jika konsentrasi airnya tinggi akan menjadi encer yang biasa disebut dengan sol. Fungsi dari sitoplasma ini yang pertama sebagai sumber bahan kimia sel, kemudian juga sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Oke, organel yang keempat adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Bentuk dari mitokondria ini mirip dengan cerutu yang memiliki dua lapis membran yang lekuk-lekuk dan dinamakan dengan kritas. Nah, oksigen dan glukosa ini akan berkombinasi dalam membentuk energi atau ATP yang dibutuhkan untuk metabolisme dan aktivitas seluler dalam organel. Mitokondria dalam bentuk tunggalnya disebut dengan mitokondrion.
Fungsi dari mitokondria sendiri adalah sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP, kemudian juga berfungsi sebagai respirasi seluler. Organel yang selanjutnya adalah lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Nah, fungsi dari lisosom ini adalah sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Kemudian, lisosom ini juga berfungsi untuk mencerna materi dengan memakai fagositosis. Kemudian, fungsi selanjutnya adalah mengontrol pencernaan intraseluler. Dan fungsi yang terakhir, lisosom ini sebagai penghancuran organel sel yang rusak atau autofagi. Organel yang keenam adalah mikrofilamen. Mikrofilamen ini adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin, di mana mikrofilamen ini mempunyai kemiripan dengan mikrotubulus, tetapi mikrofilamen ini lebih lembut serta diameternya lebih kecil. Fungsi dari mikrofilamen sendiri adalah berperan dalam pergerakan sel, endositosis, dan juga eksositosis. Oke, kemudian ada organel peroksisom atau badan mikro, di mana peroksisom ini adalah kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom ini banyak sekali ditemukan pada sel hati maupun ginjal, yang mana fungsi peroksisom ini adalah untuk menguraikan peroksida atau H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Kemudian peroksisom ini juga berfungsi sebagai perubahan lemak menjadi karbohidrat. Organel selanjutnya adalah mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini adalah organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot, di mana mikrotubulus ini berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer dan diameter luarnya adalah 25 nanometer. Mikrotubulus ini bersifat sangat kaku, di mana fungsi mikrotubulus sebagai melindungi sel, kemudian berperan dalam pembentukan flagella, silia, serta sentriol. Dan mikrotubulus ini juga berfungsi sebagai pemberi bentuk sel. Oke, organel yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nanometer yang terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom atau biasa disebut juga dengan ribonukleoprotein. Di dalam sel ribosom ini terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel, di mana fungsi ribosom sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organel sentriol, di mana sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariota. Nah, sentriol sendiri ini juga mengambil peran dalam pembelahan sel, di mana sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut dengan sentrosom. Fungsi dari sentriol sendiri adalah sebagai tempat proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Kemudian sentriol ini juga berfungsi dan berperan sebagai pembentuk silia serta flagella. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini biasa juga disebut dengan aparatus Golgi, di mana organel ini dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi sendiri dapat ditemukan pada semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Badan Golgi sendiri berfungsi untuk pembentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi, kemudian membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan juga berfungsi untuk memproses protein. Nah, yang ke-12 adalah nukleus. Organel nukleus ini adalah inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun ke pembelahan sel.
di mana fungsi nukleus ini sebagai tempat terjadinya replikasi, kemudian juga berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen, lalu untuk mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, dan juga sebagai mengendalikan proses metabolisme dalam sel serta menyimpan informasi genetik. Yang ke-13 adalah nukleolus. Organel nukleolus ini adalah daerah yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA, di mana nukleolus ini berfungsi untuk bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Oke, yang ke-14 adalah nukleoplasma. Nah, kalau nukleoplasma ini adalah cairan padat yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus, di mana nukleoplasma ini mengandung serat kromatin. Fungsi dari nukleoplasma sendiri adalah sebagai membentuk kromosom dan juga gen. Dan organel yang terakhir adalah membran inti. Membran inti ini adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsi dari membran inti sendiri adalah sebagai pelindung inti sel atau nukleus dan juga sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Oke otakers, demikianlah pembahasan tentang sel hewan. Jangan lupa teman-teman untuk tetap mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kita utaatiotak.com. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, pastikan teman-teman klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel kita, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.